Jika kita ngomongin game MOBA Mobile Legends, bisa dipastikan selalu ada 2 game MOBA yang memiliki history yang berhubungan dengan game ini. Dan game tersebut adalah MOBA HOK atau Honor of Kings dan tentu saja LOL atau League of Legends. Sayangnya jika kita fokuskan mata kita ke game League of Legends, ternyata gamenya benar-benar gagal di Indonesia. Mau itu versi PC-nya yang kalah pamor dengan Dota 2, apalagi versi mobilenya yang harusnya kalian udah tahu nasibnya gimana. Jadi inilah game League of Legends, game MOBA yang gagal masuk pasar Indonesia. Dan selamat datang di segmen bahas game aja. Jadi League of Legends atau yang bisa disebut dengan LOL tentu saja merupakan game yang didevelop oleh perusahaan game developer Riot Games, sebuah developer yang cukup terkenal di mata dunia. Berawal dari 2 founders developer Riot Games itu sendiri, yakni Brandon Beck dan Mike Merrill, melihat kesuksesan game MOBA kompetitif yang benar-benar sukses secara industri, yaitu tentu saja game Dota yang pada saat itu merupakan game mod dari game Warcraft 3. Singkat cerita, menghabiskan beberapa tahun untuk meriset berbagai struktur dan formula game yang akan mereka buat, karena mereka yakin game yang akan mereka buat ini akan menjadi hal yang besar dalam industri game. Dan hasilnya, setelah pertama kali di-announce pada tahun 2008 dan merilis versi beta dari game pada April tahun 2009, ternyata Riot mendapatkan banyak review positif dari para gamers. Kalaupun ada kritik, ya semuanya dibenerin, sehingga akhirnya mereka dengan bangga merilis resmi game League of Legends pada Oktober tahun 2009 untuk perangkat Windows. Tidak perlu gue jelaskan panjang lebar tentang kesuksesan League of Legends setelahnya, karena singkatnya League of Legends akhirnya bisa menjadi game MOBA kompetitif dengan player terbanyak setiap tahunnya dan sudah berkali-kali mengalahkan game MOBA Dota 2. Bahkan dalam segi e-sport pun juga sudah tidak perlu ditanya lagi, karena bahkan di platform streaming Twitch, live stream turnamennya itu selalu menjadi peringkat 1 dari segi jumlah viewsnya. Bahkan Riot bisa melakukan ekspansi untuk membuat game-game jenis baru dengan franchise cerita atau aset karakter dari League of Legends ini, seperti card game, fighting game, bahkan series animasi. Karena memang selain fanbase dan gamenya benar-benar berhasil di industri game global, secara struktur cerita dan aset karakter di franchise-nya, League of Legends tergolong cukup niat dan bisa memberikan lore yang mendalam untuk setiap karakter dan item di gamenya. Jadi cukup untuk urusan global yang sudah jelas League of Legends benar-benar menjadi top MOBA-nya di dunia. Sekarang masuklah ke mata Indonesia, dimana seharusnya dari penjelasan tadi LOL menjadi pilihan MOBA PC yang sangat menggiurkan, mengingat pada tahun 2010-an awal orang-orang kita lagi marak-maraknya nongkrong dan ngegame di warnet. Tapi hasil ternyata berkata lain. Nyatanya walaupun di global LoL mampu menyaingi Dota 2, orang Indonesia ternyata justru lebih kental dengan Dota 2 ketimbang League of Legends. Bahkan sampai pada satu titik League of Legends akhirnya menutup server Indonesia pada tahun 2019 dan malah menggabungkannya dengan server Singapura dan Malaysia. Dan alasannya sendiri adalah kurangnya minat pemain Mobile League of Legends di Indonesia, dan ya itulah nasib versi PC-nya. Kalau untuk versi mobilenya yang dirilis pada tahun 2020 yaitu League of Legends Wild Rift, sepertinya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang akhirnya kita masuk ke chapter bagaimana LoL bisa gagal di Indonesia, mau itu PC apalagi mobile. Tambahan info kalau League of Legends versi PC yang ada di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu dipublish dan diurus oleh Garena sejak tahun 2013 sampai akhirnya dicabut
pada tahun 2023 dan digantikan oleh Riot Games langsung. Dan ya, kalian gak salah dengar, League of Legends resmi memiliki server dan bisa bebas dimainkan di Indonesia itu pada tahun 2013, walaupun gamenya sudah dirilis sejak tahun 2009. Dan ya, ini merupakan sebuah kesalahan yang cukup fatal untuk pasar Indonesia, karena istilahnya itu Riot Games telat merilis game resmi LoL di Indonesia. Karena selain orang Indonesia sudah keburu lebih memiliki pengalaman memori yang berharga dari game Dota yang notabene sudah dirilis resmi untuk semua orang dari tahun 2005. Pada tahun 2013 di Indonesia sudah mulai masuk ke transisi di mana internet semakin cepat dan game mobile semakin diminati, sehingga anak-anak yang awalnya langganan warnet udah pada di rumah masing-masing menikmati game mobile yang lebih seru pada tahun itu. Sedangkan untuk para senior player MOBA yang masih ke warnet, secara subjektif menurut mereka Dota 2 ya lebih bagus aja, entah dari segi grafik yang lebih real ketimbang LOL yang katanya terlalu kartun, dan emang udah terlanjur betah juga di mekanik game Dota 2. Apalagi para gamers pada saat itu udahlah skeptis duluan dengan Garena yang emang image-nya dicap merusak franchise game, sehingga dari sini Garena sebagai publisher LoL di Asia Tenggara waktu itu gagal total menggate pemain di Indonesia, sehingga udahlah telat rilis resmi, dan ternyata publishernya juga gagal dalam mengurusi promosi, update, dan lingkungan ekonomi gamenya. LOL PC di Indonesia akhirnya benar-benar kalah pamor dengan game lain. Apalagi setelah 2015 ke atas, MOBA di Indonesia sudah lebih enak dan lebih laku dimainkan di HP ketimbang PC. Game-game seperti AoV dan tentu saja Mobile Legends berhasil menguasai pasar game MOBA, bahkan industri game di Indonesia itu sendiri pada tahun itu, bahkan sampai tahun sekarang. Jadi beginilah nasib LoL PC sekarang, peminatnya di Indonesia benar-benar YRRA atau yang rakyat-rakyat aja. Dan berlanjutlah kita ke Ark Mobile pada tahun 2020, dimana ternyata di Asia Tenggara MOBA mobile itu bisa laku keras, yang akhirnya Riot tidak menyerah dan akhirnya merilis LoL tapi versi mobile. Tapi seperti biasa mengulangi kesalahan yang sama, LOL telat rilis lagi karena benar-benar merilis di waktu yang benar-benar tidak pas, yaitu tepatnya dirilis pada tahun 2020 yang sedang maraknya pandemi. Loh, bukannya bagus ya? Kan semua orang lagi di rumah aja. Yang jadi masalah adalah LoL Wild Rift benar-benar promosinya kalah jauh karena event promosi offline itu dilarang. Yang tentu saja pada akhirnya raja MOBA di Indonesia yaitu Mobile Legends masih bisa menepati tahtanya lagi karena LOL Wild Rift sudah kalah promosi juga. Dan yang paling parah, ternyata secara gamenya juga mengecewakan banyak playernya. Player-player yang sudah menunggu sejak game Wild Rift diumumkan dan bahkan sudah pre-register benar-benar kecewa karena ternyata gamenya malah rawan banyak bug, lag, dan masalah-masalah teknis lainnya, sehingga LOL Wild Rift selain gagal mengambil player-player baru yang umum, menarik perhatian para fans franchise LoL dari zaman PC juga udah gagal, yang akhirnya di industri mobile LOL Wild Rift sama aja kayak LoL PC di Indonesia, yaitu peminatnya ya YRRA lagi atau yang rakyat-rakyat aja. Apalagi pada tahun ini nambah saingan baru lagi yaitu Honor of Kings yang ternyata malah lebih relevan untuk pasar Indonesia ketimbang Wild Rift sebelumnya. Jadi ya, secara kesimpulan, mau di PC ataupun mobile, game League of Legends gagal di Indonesia. Jadi apakah menurut kalian franchise dari Riot satu ini akan berhasil ke depannya? Tentu saja sebagai sebuah game, bukan series atau hal lainnya. Silahkan komen aja. Terima kasih telah nonton video ini. Gimana? Apa kalian gamer yang selalu memainkan franchise dari LOL atau cuman tahu aja? Silahkan komen juga. Begitulah kisah ironis franchise LOL yang susah banget masuk ke pasar Indonesia. Selain marketing yang kurang banget, development maintenance dari gamenya juga masih kacau. Belum lagi komunitasnya yang gatekeeping abis. Jadi kira-kira game apa lagi yang bisa gue bahas di segmen ini? Coba aja komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.